3, 2, 1. Baik. Teman-teman, di gambar yang sebelah kiri, oke, di situ udah ada gambar garis fungsi linier. Setuju ya? Nah, yang dinamakan domain itu yang mana kalau berdasarkan tulisan biru yang di sebelah kanan? Niko. Niko asli. Emang ada Niko KW? Ya, Pak. Sebenarnya ada. Mana Niko KW? Nggak ada di kelas ini. Oh, nggak ada di kelas ini. Oke, Niko asli. Tolong dong bantu saya buat ngasih tahu teman-temanmu yang lain, yang mana sih daerah asal fungsi yang warna hijau ini? Yang kamu tangkap, yang kamu pahami dulu. Daerah asalnya itu 3. 3. Oke, benar. Ada lagi nggak selain 3? No. Baik. Teman-teman yang lain? Oke, makasih ya Nicholas asli. Iya. Siapa ya? Ini Putu mana nih? Oh, ada. Putu. Sylvia. Panggilannya? Panggilnya Via, Pak. Via. Habis makan apa, Via? Suka ngunyah-ngunyah lidah aja enak. Ngunyah lidah? Aduh, kok serem ya? Aduh, ngilu saya. Oke. Via. Yang dibilang Niko kan udah bener tuh. 3 itu daerah asalnya. Ada lagi nggak selain itu? Saya kurang tahu, Pak. Kira cuma itu ya? Oke, kira-kira temanmu ada yang tahu lagi nggak? Menurutmu siapa yang kira-kira mengerti? Viko. Oh, Viko. Viko? Ya, Pak. Oke. Viko-nya dari mana ya? Vincentius Arya Prasada. Oke. Ya, Pak. Viko. Oke, saya ngikut aja ya. Di sini selain angka 3, ada lagi nggak domainnya? Itu yang 2 sama 4 tuh termasuk nggak sih, Pak? Oke, itu 2 sama 4 termasuk nggak, Pak? Oke, saya lingkari dulu. Ada lagi? Ada yang mau berpendapat? Guys? Diingat kemarin domain itu apa? Pernah kan kita bahas di pertemuan yang kedua kalau nggak salah. Masa udah lupa? Nggak ingat, Pak. Oke, kemarin nggak bisa, sekarang nggak ingat, Pak. Bercanda. Betul. Nah, teman-teman perhatikan di yang di sebelah kanan yang saya tulis pakai warna biru itu ya. X, daerah asal fungsi linier adalah semua X anggota bilangan real. Jadi 3. X itu sumbu yang mendatar atau yang berdiri? Mendatar atau yang berdiri? Mendatar. Mendatar itu namanya apa, Twedi? Lupa, Pak. Yang mendatar itu namanya horizontal. Dan yang vertikal itu yang berdiri. Nah, sumbu X itu yang horizontal dan sumbu Y itu yang vertikal. Oke. Nah, di sini X anggota real. Jadi di sini nih, ini domainnya. Oke, jadi 4, 5, 6, 7, 2, 1, 0 sampai sana, ngelewatin layar juga ada. Sampai panah ke sana 8 sampai positif 1 juta itu juga domainnya. Nah, di antara 3 sama 4 ada 3,5. Ini juga domainnya. Jadi kalau mau saya gambarkan,
Ini domain, ya, ini domain. Titik, 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 titik. Jadi semua X, semua nilai di sumbu X itu domainnya. Mungkin kalau kayak gini teman-teman bisa lebih mengerti. Ini A, ini B gitu ya. 1, ini 2, 3, 4. Yang domain yang kiri kan? Yang kanan domain. Nah, sama nih teman-teman. Hanya bedanya kita ubah dia ke dalam grafik. Ini domain, ini kodomain. Oke? Nah, terus, oke. Ini ya domainnya. Semua sumbu X. Lalu, range. Nah, oke. Elizabeth Niramaya siapa nih? Utomo. Panggilanmu siapa? Nama panggilannya? Mira, Pak. Nira. Iya. Oke, Nira, bantu saya. Ini tadi sumbu Mana? Tunggu sebentar, Pak. Sumbu X. sumbu X. Yang di atas sumbu Y. yang tegak Y. Yang sumbu X tadi namanya Domain. domain. Yang sumbu Y tadi namanya Kodomain. kodomain. Nah, ada satu lagi nih, Nira. Namanya tuh daerah hasil. Daerah hasil atau range itu adalah kodomain atau anggota kodomain yang kepake. Nah, di sebelah kanan ada tulisan itu ya. Daerah hasil fungsi linear adalah semua Y anggota real. Iya. Coba sekarang kita cek, Nira ya. 3 pasangannya sama siapa di situ, Nira? 3. Kalau ini X-nya 3, Y-nya berapa? X-nya 3, Y-nya. Ini kan X-nya di sini nih. Oh. 1, 2, 3. Y-nya ada di mana? 0. 0. Terus kalau 4, pasangannya sama? Berarti X-nya 4, Y-nya 2. 2. Cakep. Terus kalau di sini, kalau X-nya 2, pasangannya? Y-nya min 2. Nah, cakep. 2, min 2. Oke, di IPA 3 ada seminaris nggak? Ada. Ada ya. Nah, jadi fungsi linier ini, teman-teman, domain dan range-nya itu kayak kelas yang tidak ada anak seminarinya. Kelas yang tidak ada anak seminarinya. Artinya, semua punya pasangan, semua punya pacar. Ada satu X pasti ada satu Y, ada satu X pasti ada satu Y. Jadi kalau ada seminaris ya mohon maaf ya. Jadi di kelas kuliah IPA 3 itu tidak fungsi linier ya. Karena pasti ada seminaris yang tidak punya pasangan di luar sana ya. Harapannya. Ya. Nah, berarti kan karena tadi yang X itu di sumbu X, semuanya itu domain. Jadi kalau kecil di sini, dia punya pasangan nggak? Oke, kita tarik garisnya ya. Punya pasangan ya dia ya. Sumbu Y-nya di sini ya. Terus ini, yang deket deh. Sini. Jadi kan gambarnya ada di bawah ya. Nah, ini nggak cukup nih gambarnya, kekecilan. Nah, misalnya terus turun ke bawah, ada pasangannya lagi ya.
Nah, itu maksudnya teman-teman kenapa daerah hasil dan daerah asal dari fungsi linear itu semua bilangan real. Di ini ada pasangannya. Ini ada pasangannya. Jadi semua X dan semua Y anggota bilangan real. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Nah, di situ ada 4. Di situ ada 4 ya. Teddy udah, Nira udah. Tom Clivelino. Iya, Pak. Panggilanmu siapa? Tom aja, Pak. Tom. Tom. Oke, Tom. Saya tes ya ini ya. Yang nomor 1 itu domainnya apa? 1 tuh domainnya apa ya? Semua bilangan real ya. Oke, X anggota real. Terus Ya, kalau range-nya range-nya 2. back lagi. Tuh, range dari fungsi linear apa? Daerah hasil. Ya, daerah hasilnya dinyatakan dalam himpunan kayak gimana? Nyatakan dalam himpunan berarti gimana ya, Pak? Baik, sekarang coba kamu perhatikan garis yang warna hijau itu. Iya. Oke. Kalau saya tarik lagi dia makin ke atas dan makin ke bawah, masih ada pasangannya nggak? Ada. Ada. Kalau saya tarik lagi ke atas, ke bawah lagi, saya perpanjang lagi garisnya, masih ada pasangan nggak? Masih ada. Masih ada. Terus saya perpanjang lagi, sumbu Y-nya masih ada gambar nggak? Masih ada di gambarnya nggak? Maksudnya, Pak, sumbu Y-nya. Maksudnya, sorry. Sumbu Y itu masih kepake nggak? Ini kan masih ada pasangan nih. 2 pasangannya sana. 3 pasangannya sana. Kalau saya perbesar sampai tak hingga, kira-kira angka-angka yang ada di sumbu Y ini masih punya pasangan nggak? Masih dong. Masih. Masih kan? Nah, Iya. berarti daerah hasilnya Y, di mana Y itu anggota real. Real. Ya kan? Iya, Pak. Oke. Nah, sekali lagi Tom. Yang nomor 2, domainnya Semua bilangan real X. oke, semua bilangan real. Range-nya atau daerah hasilnya Sama lagi kayak yang atas bukan sih, Pak? Semuanya bilangan real gitu. Oke, sekarang saya mau ngajarin Tom dan teman-teman yang lain cara bacanya. Gini Tom, ulangi apa yang saya katakan ya. Iya, Pak. Y Y di mana di mana Y anggota bilangan real. Y di mana Y anggota bilangan real. Cakep. Bisa ya? Iya, Pak. Oke. Nulisnya juga bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang thank you Tom. Sekarang bagaimana teman-teman yang nomor 3? Oke, sebentar. Saya tunjukin gambarnya. 2x min 4. New share ya. Bentar.
Oke, udah ganti ya layarnya di teman-teman? Udah, Pak. Nah, Udah, Pak. jadi gini teman-teman. Tadi apa ya soalnya? Kok saya lupa. 2x min 4. Y sama dengan 2x min 4. Oke. Di sini ya gambarnya. Oke. Saya zoom. Nah, ini gambar grafik dari 2x minus 4, teman-teman. Bentar. Mau sampai 2. Oh, cukup. Bentar. Nah, ini gambar grafiknya ya. Terus, nah, di situ teman-teman, kita potong. Ya, lewatan. Nah, di grafik itu, coba teman-teman lihat, dan perhatikan soalnya yang saya kasih. Contoh soal yang saya kasih. Oke, kurang gede nih kayaknya. Nah, di sini ada kata-kata DF sekian. Oke. Kalimat itu artinya silakan teman-teman perhatikan dari sini sampai sini. DF ini tadi apa? Domainnya ya. Jadi, teman-teman diminta untuk potong gambarnya. Ini kan tadi garis biru ini tidak terbatas ya. Ya enggak? Masih bisa digedein terus ya. Ini teman-teman diminta cukup perhatikan dari sini sampai sini. Oke? Oke, sampai situ bisa diikuti? Nah, sekarang Matthew. Andrea. Ya. Oke, Matthew. Garis birunya itu, Ya. apakah masih tidak terbatas? Enggak. Batasnya cuma sampai Y-nya itu min 4 sampai 0. Oke, nah itu malah udah dijawab sama Matthew. Berarti garis birunya, thank you Matthew ya. Ya. Garis birunya itu terbatas cuman dari, saya tandain pakai ini deh. Terbatas dari sini sampai situ doang ya. Ya nggak Matthew? Iya. Nah, garis birunya itu cuma dari bawah sampai atas itu aja. Dari mana? Dari min 4 sampai 0. Kok 0, Pak? Nah, ini 0 nih. Lalu nulisnya gimana sih? Gini. Min 4 sampai 0. Ini kok X. Y. Y itu lebih besar dari 4, minus 4, betul? Contohnya min 3, min 2, min 1. Setuju ya? Lalu Y kurang dari 4, 0. Min 1, min 2, min 3, min 4. Kurang dari 0, betul? Jadi arahnya selalu ke nah gitu.
ke mana tuh? Kiri ya berarti. Arahnya selalu ke kiri. Nah, ini namanya interval. Interval. Intervalnya itu dari min 4 sampai 0. Nah, tinggal deh tulisan ini saya kasih RF sama dengan Y di mana Y lebih besar dari negatif 4 dan Y kurang dari 0, Y anggota real. Bisa diikuti? Bapak, Ya, jadi RF itu range atau kodomain, Pak? RF itu range. Jadi range itu Y. AA. Kalau kodomainnya? Kalau kodomainnya pasti sumbu Y. Oh, oke, Pak. Jadinya range itu kita ngelihat, nah gini, range itu, tadi siapa yang tanya ya? Saya, Pak. Saya Anin. mana saya? Anin, Pak. Anin, Pak. Anin. Oh, Anin. Nah, jadi gini, kalau kamu masih ingat, oke, ini gini, ini domain, Iya. ini kodomain, Mm-mm. ini range. Mm-mm. Nah, di modul ada ya itu ya? Ada. Nah, range itu anggota kodomain. Iya. Nah, makanya di sini Mm-mm. pakai huruf Y. Tapi kodomain juga pakai huruf Y. Yoi. Oke, Pak. Oke. Bisa diikuti? Aman ya? Aman ya? Berarti boleh ya kita bahas nomor 4 ya? Ada yang mau jadi volunteer? Buat yang nomor 4? Nggak ada? Atau saya minta Bu Eli yang jadi volunteer deh? Kenapa Pak Bobi? Enggak, Bu Eli. Oke, Ronan. Ronan. Oke. Bentar, saya bacain soalnya dong. F dalam kurung X sama dengan min X min 2/7. Domain Gimana, F gimana? sama dengan F dalam kurung X sama dengan min X min 7/2. Domain F sama dengan min 2 lebih kecil sama dengan X, lebih besar sama dengan 2. Oke. Nah, jadi F dalam kurung X itu, Ronan, bacanya fungsi fx. Oke. Jadi baca aja fx. Oke. 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 Ya. Cakep. Domainnya dari mana sampai mana? Min 2 sampai 2. Oke, nah perhatikan di sini. Bentar, gambar yang belum muncul. Copy, terus taruh, tempel. Nah, di situ. Ketutupan nggak gambarnya, Ronan? Enggak. Enggak. Nah, di situ Ronan. Berarti tugas pertama kita harus ngapain? Motong itunya dulu. Motong ininya dulu. Ininya tuh apa namanya? Grafiknya. Iya. Grafiknya dipotong dari? Min 2 sampai 2. Dari min 2 sampai 2. Berarti di sini dan di situ. Betul? Betul, Ronan? Iya. Nah, sekarang. Berarti garis merahnya jadi terbatas dong? Iya. Oke. Nah, ini asik nih gambarnya nih. Sekarang, kalau kayak tadi si
Tiu, gampang tuh dia bisa langsung nemuin min 4 sama 0-nya langsung. Ya apa ya? Ya. Nah, sekarang ini bisa nggak kamu nemuin range-nya dari berapa sampai berapa? Bisa nggak langsung nemuin? Range itu Oke, kira-kira kalau dari gambar, dari sini sampai sampai ya situ. sini ya kira-kira ya? Iya. Ya, nggak lurus gambarnya. Nah, sampai sini ya, segitu ya kira-kira. Terus berarti kalau kita mau nulis RF sama dengan Y di mana titik-titik-titik kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan titik-titik-titik Y anggota real. Gimana ini titik-titiknya kita ngisinya? Tik. Tok. Nggak tahu, Pak. Oke. Nah, bagus. Untung kamu jawabnya tidak tahu. Jadi saya kelihatan pintar tuh di teman-teman ya. Siap. Enggak. Jadi gini, caranya, ini kan enak nih karena saya kasih gambar ya. Kalau nggak saya kasih gambar, langkah yang bisa teman-teman lakukan yaitu, ini saya kasih tanda seru, substitusikan batas domain. Batas domain itu yang mana sih? Min 2 sama apa? Sama berapa, Ronan? 2. 2. Nah, kita substitusiin pagar-pagernya. Min 2 sama 2 ke soal. Nah, ini sekaligus bahas yang latihan buat bahas yang buat latihan soal yang saya kasih itu. Contoh nih, berarti ada F2 min 2 dan F2 setuju. Iya. Nah, sekarang Ronan, F min 2 berapa? 5. 4. Sama dengan 2 min 7 per 2. Oke, 2 min 7 per 2 berapa? 1, 4, 7, 3 per 2. 1,5. Ini pengulangan statik. Min 3 per 2, ya, min 1,5. Yes, min 3 per 2. Sekarang, Ronan, tunjuk satu temenmu cewek. Kecuali Bu Eli. Via. Via tadi udah. Ya udah, Libi. Libi. Ya, Berapa Libi kalau F2? F2 min 2 min 7 per 2. Jadinya min 11. 11. Iya. Min 11. Min 11 per 2. Oke, nah sekarang Libi dan Ronan. Di antara min 3 per 2 dan min 11 per 2, mana yang lebih kecil? Min 11 per 2. Libi? Min 11 per 2. Oke, berdua sepakat ya. Maka dari itu nih teman-teman, yang tadi Ronan nggak ketemu ini angkanya berapa, ya ini jawabannya. Jadi, oke bentar. Ini, kelihatan nggak kalau kuning? Itu. Wah, kurang jelas ya. Nah, kalau ini teman-teman, itu artinya nilai fx, salah kok fx. Nilai f min 2. Kok bisa min 2, Pak? Ini. Oke. Lalu yang di sini itu nilai f berapa, Libi? Nilai F2. Nah, cakep. Nilai F2 dapat dari mana? Itu? Dari DF. Iya, dari DF-nya.
DF-nya tuh min 2 dan 2, pagernya, batasnya. Oke. Jadi teman-teman mengurutkan dari yang paling kecil. Yang paling kecil mana? Atau yang paling rendah? F2 kan? F2 paling bawah kan? Berapa nilai F2? Min 11/2 dan Y lebih kecil, kalau lebih kecil, kurang dari min 3/2. Baik, ada pertanyaan? 4 nomor ini. Bisa next? Boleh lanjut? IPA 3. Saya mau nanya Pak, Boleh. itu yang DF itu emang bagian dari soal atau emang harus ada, atau kalau nggak ada juga nggak apa-apa? Yang kayak nomor 3 dan 4 itu? Iya. Itu nanti soalnya yang akan memberitahu. Kalau nggak ada tulisan DF, berarti teman-teman disuruh nyari DF-nya. Tapi kalau dikasih DF-nya, teman-teman nyari range-nya. Terus kalau yang nomor 1 itu kayak gimana Pak? Nah, Kayak gitu nomor aja. 1. Iya, nomor 1 cukup jawab DF-nya apa, RF-nya apa. Tulis kayak gitu aja gitu? Nggak ada Yo, angkanya? nggak ada. Oke. Pak, mau nanya Pak. Yap. Kalau misalnya nomor 4 tidak diberikan DF-nya, jawabannya seperti nomor 1 dong Pak? Iya, seperti nomor 1 dan nomor 2. Jadi semua fungsi linear yang tidak diberikan DF, pasti semua anggota bisa masuk gitu. Yes, semua anggota boleh masuk, semua anggota domain boleh masuk, semua anggota range. Kok semua anggota range? Semua anggota Y pasti punya pasangan. Oke, Pak. Karena kan garisnya tidak terbatas tuh kan. Ya. Nah, oke. Lanjut guys. Oke. Nah, ini nih yang agak seru nih. Siapa nih chat? Pak izin ngecas laptop, silahkan via Kenzi Financial. Pak saya izin ke toilet. Oke, hati-hati. Sebentar. Nah, di domain atau daerah asal fungsi apa nih? Fungsi kuadrat. Oke. Itu fungsi kuadrat. Di Pak Widi udah ketemu ya fungsi kuadrat, tapi belum ketemu gambarnya kayak gimana. Betul. Nah, fungsi kuadrat tuh gambarnya gitu, teman-teman. Mirip huruf U. Oke. Nah, di sini mirip sama fungsi linear. Semua anggota bilangan real. Semua X anggota bilangan real. Ini semua X anggota sumbu X, sorry. Makanya kok bingung. Nah. Oke, kenapa sih ini dia semua anggota X boleh masuk, Pak? Padahal kan ini gambarnya cuma di sini doang nih, Pak. Aduh, kuning lagi. Padahal gambarnya tuh batasnya cuma segini. Segini, Pak. Kan di setelah angka ini tidak ada gambar, Pak. Nah, jangan salah, teman-teman. Oke, saya tunjukkan di GeoGebra. Nah, kenapa saya sering pakai GeoGebra? Nah, jadi teman-teman, GeoGebra itu adalah apps yang bisa dipakai untuk membantu teman-teman menggambar grafik. Nah, contohnya ini. Saya udah bikin nih fungsi min X kuadrat min 2X plus 5. Oke. Tadi kira-kira gambar yang dilihat teman-teman di PowerPoint segini doang ya. Terbatas ya garis hijaunya. Setuju? Nah, ini terbatas nih garis hijaunya. Cuma segini aja, Pak. Sekarang coba teman-teman perhatikan. Ini saya zoom out nih.
Ada gambarnya terus ya. Kakinya nggak berhenti-berhenti itu. Ya nggak? Tuh. Kakinya nggak berhenti-berhenti nih. Kelihatan ya teman-teman ya. Tadi kan batasannya berapa? Ntar kalau lihat sini. Kakinya paling lebar 4 yang sebelah kanan. Coba kalau saya zoom out. Tuh jadi 5, jadi 10 paling lebar, jadi 20 paling lebar. Terus membesar ya kakinya. Nah, maka dari itu teman-teman, range dari fungsi kuadrat itu X anggota real. Siapapun angkanya, berapapun angkanya anggota si sumbu X ini, boleh kepake, boleh dipakai. Pasti nggak Pak? Pasti ini. 1000% ini ya, X anggota real. Oke, untuk domain ada pertanyaan? Nggak ada. Masih bisa diikuti ya. Gilmore, Luther. Jangan dangak, nanti ada yang jatuh dari atas. Ketelan nanti. Ya Pak, maaf Pak. Oke. Dengerin saya ngomong apa tadi? Hah? Dengar. Apa coba? Saya bilang apa tadi? Saya bilang dari atas nanti ada yang jatuh gitu. Sebelum itu. Iya, ingat. Iya, diajak ngomong tadi Pak. Diajak ngomong siapa coba? Oma. Siapa? Oma. Oh, Mah, aku belajar dulu ya, Mah. Mah, belajar dulu ya. Udah Pak. Cakep. Mantap. Good job. Gitu dong. Oke. Nah. Oke, teman-teman, ini domain fungsinya ya. Nah, sekarang range-nya. Ini yang saya bilang agak ada beberapa kasus. Perhatikan di gambar. Nah, Maria Serafina siapa tuh? Nadine? Nadisa, Pak. Nadisa. Panggilanmu siapa? Nadisa. Nadisa. Oke, Nadisa. Di sebelah kiri sudah ada 2 gambar grafik fungsi kuadrat. Iya. Yes. Bisa sebutkan apa perbedaan dari 2 grafik fungsi itu? Nggak tahu. Masa, sama? Masa sama sih? Itu jelas beda loh grafiknya. Beda banget. Iya nggak? Itu kan ada yang di atas sama yang di bawah. Jelas-jelas beda loh itu. Kayak yang... Ya. Satu, saya kasih clue nih. Yang paling gampang. Yang satu warna merah, yang satu warna hijau, Pak. Iya. Tuh, udah jelas beda. Terus? Iya. Apalagi? Kayak tuh, yang... Ronan tuh bilang warnanya beda, tuh kan. Apalagi? Yang atas itu kayak arahnya ke bawah, yang hijau ke atas. Nah, betul. Apalagi? Ada lagi nggak? Saya tahu itu doang. Oke, memang dari gambar 2 informasi itu tadi yang bisa kamu ambil. Yang pertama, satu arahnya kayak ke bawah, yang di atas ini, yang warna merah arahnya kayak ke bawah, dan yang bawah arahnya kayak ke atas. Nah, sekarang saya kasih tahu cara maksudnya. Ini saya anggap dia huruf U. Ya, ini saya anggap dia huruf N. Selesai? Ya nggak? Yang satu huruf U, yang satu huruf N. U ini saya boleh sebut dia senyum. Yang ini saya sebut dia sedih. Oke. Tapi kalau kayak teman-teman sedih tuh nggak kayak gini juga ya mulutnya ya. Paling datar, flat gitu aja ya.
Apa tadi data saya main jadi? Oke, nggak apa-apa. Nah, kalau bahasa apa ya? Bahasa matematiknya nih ya, teman-teman. Grafik yang warna merah ini dia terbuka kemana? Ke atas. Kalau yang ini terbuka ke bawah. Oke. Nah, kita kembali ke GeoGebra ya. Biar teman-teman nanti yang bisa menyimpulkan jawabannya apa. Bentar. Duplikat. Terus ini dipindah ke, ya, bisa dipindah. Oke. Bentar. X kuadrat. Ini, oke, gitu aja deh. Oke, udah ganti ke GeoGebra ini tampilannya? Gambar dua grafik ya. Sebentar. Kalau dengan min, oh gini aja berarti. Min 2. Sama ya. Oke, perhatikan sini teman-teman. Lihat yang warna hijau, itu yang ini. Yang warna oranye, itu yang sebelahnya. Oke, lihat. Coba teman-teman analisa deh. Dari ini sama yang ini. Apa yang bikin dia senyum? Apa yang bikin dia sedih? Oke, coba kasih saya contoh fungsi kuadrat. Soalnya Pak Widi juga boleh. Berapa? Contoh ya, contoh. X pangkat 2 plus X plus 1. Oke. Wih, jangan deh. Gini aja deh. X kuadrat. Ketikkan situ. Yang kedua, saya kasih apa kira-kira yang bikin dia senyum dan sedih? Satu orang? Apa yang kira-kira bikin dia senyum atau sedih? Negatif positif, Pak. Negatif positif. Betul. Nah, tapi oke, saya kembalikan ke bentar. Ini ini share-nya. Nah, snipping. Nah, nggak usah deh. Kalau teman-teman perhatikan di situ, tadi saat dia apa ini senyum, saat dia senyum tadi ada yang memperhatikan nggak gambar grafiknya apa? Oke, ini pasti ada yang lupa nih. Fungsi kuadrat
itu bentuk umumnya kayak gimana, teman-teman? Fungsi kuadrat itu bentuk umumnya, rumusnya. AX kuadrat plus BX plus C. Oke, plus BX plus C. 100 buat siapa yang jawab nih tadi? Siapa tadi yang jawab nih? Saya, Pak. Oke, thank you Matthew. 100 buat kamu ya, pada pelajaran ini aja. Ulangannya nggak tahu. Nah, ini bentuk umum fungsi kuadrat, teman-teman. Tadi, kalau teman-teman perhatikan, yang ini itu X kuadrat, yang ini min X kuadrat. Jadi, yang membedakan itu A-nya. Oke, dia terbagi jadi 2 kasus ya. Nah, kasus yang pertama, dia senyum kalau A lebih besar dari 0. Dan dia sedih kalau A-nya kurang dari 0. Oke. Bener ya? Nah, yang nggak tahu Pak, kan saya juga baru belajar, Bapak yang tahu. Tapi kan dari gambar tadi tuh loh, kalau A-nya min, dia jadi sedih. Kalau A-nya positif, dia jadi senyum. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Lolana Lauli. Ya, Pak. Saya panggil kamu siapa? Yola, Pak. Yola. Iola gitu. Iola atau Yola? Yola. Yola, oke. Yola, dari 2 gambar grafik itu yang di kiri, kayak gambar lapangan basket itu, Ya. yang warna abu-abu, dia punya puncak atau punya lembah? Punya lembah. Punya lembah. Kalau lembah itu berarti nilai maksimum atau minimum? Minimum. Minimum. Kamu tahu nggak letak dia minimum di mana? Berdasarkan gambar. Di 0. Di 0 ya. Nah, enak nih karena di gambar jelas. Tapi nanti gimana kasusnya kalau kayak yang pas kita tadi sama Ronan belajar bahas soal. Kalau nggak jelas gambarnya ada angkanya gitu. Caranya, yang pertama ada X min. Kenapa saya sebut X min? Yaitu berapa sih X-nya atau kapan sih si grafik ini punya lembah? Atau lembahnya itu ada di mana? Lembahnya ada di mana? Dan kedalamannya berapa? Nah, itu nanti. Lembahnya ada di mana? Rumusnya itu min B per 2A. Ini B-nya, ini A-nya. Kalau yang sedih, rumusnya sama, teman-teman. Hanya namanya beda. Tapi X max. Bener nggak, Yola? Benar, Pak. Kenapa ada X max? Garis biru, kenapa X max? Karena dia adanya puncak. Nah, karena dia adanya puncak, teman-teman. Puncak itu kan berarti titik tertinggi. Rumusnya sama. Min B per 2A. Terus, untuk mendapatkan Y min bukan J min ya, Y min. Atau juga Y max, itu ada 2 cara. Cara yang pertama, teman-teman substitusikan aja X min ke soal. Cara yang kedua, nah ini. Teman-teman pakai rumus min D per 4A. Adakah yang tahu D itu apa? Diskriminan, Pak. Diskriminan. Di Pak Widi udah dikasih tahu? Udah ya?
Kan Pak Widi pasti bilang, fungsi kuadrat itu ada sebelum teman-teman memfaktorkan, cari dulu diskriminannya. Ya enggak? Supaya ada akar atau tidak. Nah, diskriminan itu rumusnya AP. B kuadrat min AC. Cakep. B kuadrat min 4AC. Oke? Nah, sekarang ini dia. Perhatikan ke layar. Perhatikan ke layar. Ini kalau nggak merhatiin susahnya pol-polan nih. Bentar. Bagaimana cara kita menentukan range-nya? Oke, perhatikan. Perhatikan ke sini, perhatikan ke sini, perhatikan ke sini. Perhatikan ke layar. Baik, saya mau mulai dari gambar kurva atau grafik parabola yang di atas, yang berwarna merah. Oke. Saya mau lihat teman-teman angkat tangan ya. Siapa yang setuju kalau dia punya lembah? Siapa yang setuju dia punya lembah? Grafik yang warna merah. Angkat tangan. Ini saya record, jadinya videonya kelihatan ini. Siapa? Oke. Oke, ada yang oke, silakan turun. Sekarang ada yang masih bingung dia punya lembah atau tidak? Yang warna merah kan, Pak? Iya, yang warna merah. Ada yang masih bingung dia punya lembah atau tidak? Nggak ada ya? Nah, jadi grafik yang warna merah itu punya lembah, teman-teman. Terendahnya di sini. Oke. Oke ya. Ini namanya Y-min. Y minimumnya. Berarti range-nya atau sumbu Y yang kepake ke atas, ke atas atau ke bawah. Atas atau bawah? Yang kepake. Minimum itu di sini. Berarti boleh ke atas atau ke bawah ngelanjutinnya? Ke atas, Pak. Ke atas. Jadi, kalau Y minimum, range-nya adalah Y di mana Y lebih besar sama dengan Y min. Y anggota real. Berarti nggak usah kita lihat gambarnya lagi. Kalau untuk dia yang sedih, daerah hasil atau RF-nya apa? Y di mana Y kurang dari sama dengan Y max. Y anggota real. Oke? Bisa diikuti? Dapat konsepnya? Nah, sekarang gimana Pak? Kalau soalnya kayak gitu, ada 9. Astaga. Kayaknya saya rada kilaf nih bikin 9. Nggak akan kita bahas semua saat ini ya. Saat ini nggak akan kita bahas semua. Hanya ini nomor yang akan saya lingkari. Nomor 8 dan nomor 3. Nah, itu dia. Nomor 3 dan nomor 8. Nomor 3, saya mau Ananasia Siahaan. Iya, halo Pak. Oke, saya boleh manggil kamu siapa? Anana. Anana, oke. Anana. Iya Pak. Nomor 3, ini dia senyum atau sedih? Dia ini, tadi kalau min itu kayaknya
Tadi kayak dia senyum dia, Pak. Sedih, Pak, sedih. Oke, Sedih, share sedih, deh. sedih. Sedih. Ya. Sedih. Jadi kayak, waduh, Min. Ketemu Min itu kan hutang kan? Hutang atau kehilangan kekasih gitu kan. Sedih dia. Nana pernah sedih nggak? Pernah, Pak? Pernah ya. Bukan karena cowok ya? Enggak, Pak. Enggak. Oh iya, bagus itu. Cowok tuh ada banyak. Iya, Pak. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Nah, berarti A-nya itu kurang dari 0 ya. Berapa A-nya? -2. Terus, untuk nulis RF, kamu butuh apa? Oke, saya mundurkan slide-nya. Kalau mau nulis RF, kamu butuh Y-min atau X-min? Y-max atau X-max? Y-max. Y-max ya. Berarti kamu langsung cari Y-max-nya berapa. Rumusnya masih ingat? Enggak, Pak. Belum Saya nyatet, kasih Pak. Belum tahu. hafalin. Ulangi kata-kata saya ya. Iya, Pak. Min, buka kurung, buka kurung, diskriminan, per 4A. 4A. Oke. Diskriminan rumusnya apa? Saya nggak tahu juga, Pak, itu. Iya, Pak, saya nggak tahu. Pak Widi udah sampai bahas ini loh ya. Saya nggak ingat, Pak. Oke, ikuti kata-kata saya lagi, anak-anak. Iya, Pak. B kuadrat min 4AC min 4AC per 4A. Tutup kurung. Mantap. Sekarang udah deh, tinggal kamu substitusikan angka-angkanya. Iya, Pak. Berapa? 4 min 4 4x kuadrat. Emang harus disebut juga, Pak? Kan ini B. Oh iya. 4 kuadrat min 4 min 2. Nah, gini. Saya kasih tahu cara enak nulisnya nih. Kan ini kali ya artinya. Iya. Karena min itu sensitif dia. Jadi kita kasih kurung. Terus C-nya? Dikurung lagi min 16. Nah, lalu tinggal deh dikali-kali. Per 4 kali min 2. Oke, berapa hasilnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nggak bisa, tapi kayak lama, Pak, harus ngitung, Pak. Saya nggak bisa cepet gitu, Pak. Wah, sekarang harus cepet nih. Ayo cepet. Gimana, Pak? Coba, Pak. 4 kuadrat? Maksudnya? 4 kuadrat berapa? Di apa 4 kuadrat dulu. 4 kuadrat berapa? 16. Oh, kirain iya, Pak. 16. Sekarang min 2 kali min 16. Min 32. Min 32. Sekarang 32 kali sama min 4. Kok iya. Berarti 128. Min 128. Min 128. Oke, per 4 kali min 2? Per min 8. Per min 8. Dah, kurang. Hasilnya berapa? Hasilnya min 100 berapa ya? 112 per 8 per min 8. Nah, min ketemu min habis ya? Iya. Berarti tinggal min 112 per 8. Boleh disederhanakan? Boleh. Berapa? Jadinya sebentar. 14. Iya, 14. Hah? Berapa? 14. Yakin? Iya, yakin. Oke. Min atau plus? Plus 14 atau? Plus. Kan plus. minnya hilang. Loh, kan ada 3 minnya. Oh, iya. Oh iya, saya nggak lihat. Berarti min 14. Min 14. Terus bagaimana nulis RF-nya?
RF-nya itu Y, di mana Y lebih apa ya? Oh, lebih kecil daripada Ada sama min, dengannya. lebih sama dengan min 14, Y anggota bilangan real. Cakep. Thank you, anak-anak. Ya, kasih Pak. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang nomor 8 gimana? Nomor 8 ini sama kayak waktu kita saat tadi kita akan bahas punyanya. Oke, silakan Brilian Bintang. Saat kita bahas yang tadi sama Ronan itu, yang dibatas-batasin. Nah, catat dulu soalnya. Catat dulu soalnya. X kuadrat min 3X min 3. X kuadrat min 3X min 3. Min 3X min 3. Oke, nah ini dia. Batasnya berapa tuh? Min 2, min 2. Oke. Baik, teman-teman. Nomor 8. Udah catat soalnya ya? Udah ya? Oke. Next. Nah, itu dia gambar grafiknya. Terlihat dengan jelas ya. Grafik warna hitam. Nah, sekarang teman-teman. Bisa nggak kamu nemuin dia sedih atau senyum? Senyum, Pak. Senyum. Berarti kalau senyum, A-nya Positif, Pak. positif ya. Sesuai ya. Nih, A-nya positif nih, ya kan? Plus 1. Jadi, A-nya 1 itu lebih besar dari 0. Jadi positif, sehingga dia senyum. Nah, kalau senyum, berarti Y max atau Y min? Max, Pak. Y max. Y max. Samuel Ivan. Samuel Ivan panggilannya Ivan, Samuel, Gunarta? Semi, Pak. Semi. Iya, Pak. Oke. Y max atau Y min? Tadi Semi bilangnya Y max. Kalau dia senyum, punya lembah atau punya puncak? Lembah, Pak. Nah, kalau punya lembah berarti dia punya titik terendah. Y min ya, Pak? Y min. Y minnya dicari. Berapa? Silahkan Gabriela Faunia. Kalau mau minum langsung minum aja nggak apa-apa ya. Jadi nggak usah izin nggak apa-apa. Kecuali harus ngambil dulu. Jadi Y minnya min diskriminan per 4A. Min
Diskriminannya B kuadrat 9 min 4 A kali C 1 kali min 3 min 3 per 4 kali A 4 min dalam kurung 9 ditambah 2 7 4 berarti jadi min 16 per 4 jadi Y-nya min 4 Y minnya. Pak, itu kenapa Itu tuh, Pak? min 3 kali min 4, Pak. Bukan Oke, min 3 kali min 4 berapa? 12. 12. Cakep, gitu dong, ada yang sadar. Saya mau nanya dong, Pak. Yes, boleh. Itu kenapa ada minnya sih, Pak, di awalnya tuh? Nah, karena memang ini rumusnya, siapa namanya? Ronan. Artinya rumus untuk menentukan nilai minimum atau nilai maksimum itu memang ada min diskriminan per 4A. Artinya ada min di depannya. Asal usulnya dari mana? Enggak saya bahas di kelas ya. Mungkin nanti teman-teman bisa searching di YouTube. Asal usulnya. Kenapa bisa jadi min D per 4A? Ada. Sip. Ada yang tanya kenapa min gitu ya. Bagus-bagus. Nah, udah dapat ya min 21 per 4. Berarti 5,25. Atau min 5,25. Oke. Nah, sekarang, ada DF-nya, Pak. Dipagerin ya ternyata, dibatesin. Dari min 2 sampai 2. Dari min 2. Waduh, gambarnya kepotong. Sampai 2. Waduh, jelek banget nih. Oke. Berarti ada lebih ke atas lagi ya, teman-teman. Sorry. Ada yang lebih ke atas lagi itu gambarnya kepotong. Nah, lalu bagaimana Pak nyari range-nya sama kayak yang sekarang gini. Dari gambar kita lihat dulu. X min tadi kan Y min, X min ada di dalam pagar nggak? Kalau ini. Kalau ini kan namanya lembah nih. Kalau lembah tuh pasti punya atau titik puncak TP ya. Itu pasti punya X min, Y min ya. Namanya titik. Titik itu berarti ada koordinat X dan Y-nya ya. Nah, Y min-nya ini ada di sini. Di sini. Ya, Y min-nya itu di sini. Sekarang pertanyaan saya, apakah titik puncak ada di dalam pagar? Ada atau tidak? Tidak ada. Ada, tidak. Priscilla Kania. Oke, Priscilla Kania, saya boleh panggil kamu siapa? Kania boleh. Oke, Kania. Di dalam gambar itu, titik puncak dalam pagar enggak? Titik yang paling bawah. Yes, titik lembah. Ya, titik yang paling bawah ada di dalam pagar enggak? Dalam. Nah, di dalam pagar ya. Karena di dalam pagar, oke. Maka teman-teman, langkah berikutnya substitusikan batas domain. Memang harus ini ya, batas domain ke soal. Oke, Kania, bantu saya untuk menghitungnya. Langsung hasilnya nggak apa-apa. Gimana, Pak? Dimasukin. Yoi. Kemana? Ke soal. Soalnya mana ya? X kuadrat min 3X min 3. Berarti ada F min 2 dan F apa G? Pak, maaf banget ya, Pak. Saya jujur saya nggak ngerti, Pak.
Oke. H-2. Oh, kamu nggak ngertinya dari mana nih? Jangan bilang dari awal kita ngomongin tentang Enggak. paragraf. Kan itu udah ketemu titik paling bawahnya. Terus itu masukin ke nomor 8. Nah, sekarang yang dimasukin ke nomor 8 itu bukan titik yang paling bawah, tapi batas domain. Batas domain itu ada -2, ada 2. Oke, saya tunjuk. Saya kotakin nih, biar kamu jelas. Ini dia. Ini namanya batas domain. Intinya kamu disuruh ngeliat tuh. Dari -2 sampai 2 doang. Kayak gimana? Jadi pertama ngitung -2 masukin ke X, habis itu ngitung 2 gitu. Cakep. Jadi ngitung 2 kali maksudnya, Pak? Nice. Lebih sih kalau dari 2 kali ya. Udah dari Yemin sekali. Oh, iya. Oke, cepat. Ayo, -2. Kalau dimasukin -2 berapa? 5 detik selesai. 5. Belum, Pak. Oh, belum. 5, 4, 3, 2, 1. Saya nggak bisa ngitung cepat, Pak. Nggak apa-apa. -2 dikuadratin 4. Oh ya, 4. Tambah 6, 10. 10 kurang 3, 7. 7. Ya, 7. Terus yang H2? 4. Kurang 6. 6. Kurang 3. Hasilnya? Min. Ya, -7. -5. Ya, -5. Nah, sekarang berarti kita punya 3 nilai ya, Kania. Setuju nggak? Iya. Punya 3 nilai Y. Ada Y min, ada Y sama dengan -2, ada Y saat 2. Betul? Nah, di sini nih. Range-nya itu, kalau berdasarkan gambar, berarti karena titik lembah, titik terendah ada di dalam pagar, berarti paling kecil Y min. Setuju? Iya. Dan paling tinggi ada di kurva yang saat -2. Bener nggak? Kan ini kepotong gambarnya. Benar. Kan ada 3 titik. 1, 2, sama 3 nih kepotong di atas ya. Berarti paling kecil Y min, paling gede berapa? Paling tinggi, titik yang paling atas. Ya, titik yang paling atas tuh mana? 7. Nah, berarti jawabannya itu Y di mana Y min itu min 21/4 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 7. Y anggota real. Selesai. Nah, lalu gimana nih Pak? Kalau kasusnya si titik puncak atau si titik lembah nggak ada di dalam pagar. Berarti kalau nggak ada di dalam pagar, kita balik kayak yang linear tadi. Cukup teman-teman substitusikan batas domain ke soal, dapat deh jawabannya. Tinggal urutin dari kecil ke besar. Dari terendah ke tertinggi. Bapak, cara supaya tahu titik puncaknya masuk ke batasnya atau enggak dari mana? Nah, kalau ada gambar enak ya? Iya. Kalau nggak ada gambar, caranya, tadi saya di awal ngasih tahu teman-teman bagaimana cari X min atau X max. Iya. Oh, pakai min B/2 itu. Yes, jadi X min atau X max itu gunanya untuk tahu. Jadi harus dicari lagi dong Pak, sekali lagi. Yes, jadi gini, saya tulis aja di sini ya, masih nomor yang 8. Kan tadi Y-min-nya udah dapat, berarti cari X min. X min-nya min B/2A.
min B per 2A, B-nya min 3 per 2 kali 1. Berarti ini jadi 3 per 2, 1,5. Nah, di sini saya tulis dengan warna merah ya, saya tandain merah ya di sini ya. Nah, lihat hubungannya ini. Ini ada di antara. Betul? 1,5 ada di antara min 2 sampai 2. Jadi kalau tidak ada di antara itu, teman-teman cukup pakai min 5 dan 7. Artinya min 5 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 7. Kalau X min atau X max ada di luar atau tidak ada di antara domain. Kalau tidak salah ya, itu contohnya ada di nomor 9. Ya, ada di nomor 9. Ya. Begitu teman-teman. Nah, sebenarnya nih ada 2 lagi nih, yaitu domain fungsi pecahan dan domain fungsi akar, ya kan? Range-nya nggak kita bahas. Range-nya nanti ada di level berikutnya di kuliahan. Nah, jadi ini nanti akan saya kasih videonya plus nanti lewat pertemuan tambahan teman-teman. Ntar ini saya stop dulu ya.